Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Ayyuhal fudola wal kurama, ayyuhal habaib wal ulama, ayyuhal hadirin wal hadirat, ayyuhal mustamin wal mustami'at. Dan semua rakyat Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, ketika Allah berfirman, wahai para malaikat, akan aku jadikan khalifah di atas dunia. Tapi kata malaikat, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah. Tidakkah nantinya mereka akan membuat kerusakan di atas dunia dan bahkan akan bertumpah darah di atas dunia, ya Allah. Kalau demikian, ya Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, biarlah kami para malaikat ini nanti untuk, ya Allah, senantiasa untuk bertasbih kepadamu, bersembah sujud kepadamu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, akulah lebih tahu daripadamu. Dan dilanjutkan dalam firman Allah tersebut, Allah menyampaikan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Malaikat justru diberikan gambaran kepada Allah, wa 'allama Adam al-asma'. Ketika Allah akan menciptakan Adam menjadi khalifah di atas dunia, diragukan oleh para malaikat. Dan kemudian malaikat disampaikan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'. Nabi Adam akan diberikan pemahaman, ini nama ini pohon, ini samudra, ini gunung, semua diberikan pengertian. Artinya dalam hal ini sebagai khalifah di atas dunia harus capable, harus berilmu, harus bisa cekatan, berorganisasi dan bisa sebagai penggerak. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita yang ini merupakan satu mutlak kebiasaan bagi seorang Rasul mempunyai sifat 4. Jadi seorang pemimpin harus ada sidik, amanah, tabligh dan fatona. Ini adalah kriteria pemimpin, kepemimpinan menurut Islam yang tidak bisa kita hindari. Karena bagaimanapun seorang yang pemimpin itu harus benar-benar jujur, yang amanah, yang bisa menyampaikan aspirasi, bisa menampung aspirasi, bisa membangun, dan cerdas. Nah, keempat hal ini ada dari para ambiya wal mursalin. Hendaknya ketika kita nanti akan menjadikan seorang pemimpin yang seperti ini ada kriterianya. Tidak dalam hal itu ada juga pedoman yang menyampaikan kepada kita, hendaknya ketika kita akan menyampaikan menunjuk seseorang, paling tidak yang pertama ayyakuna munazzaman wa muharrikan. Adalah yang pertama seorang pemimpin harus seorang organisatoris, orang yang mampu berorganisasi, orang yang mampu menggerakkan massa, orang yang bisa bersama-sama di dalam bernegara, berbangsa dan bernegara. Jangankan kita yang baru saja membangun rumah tangga, membangun keluarga, membangun RT RW juga belum bisa. Bagaimana akan bisa kita memimpin suatu negara? Dan yang kedua, ayyakuna amilan wa amalan bi'ilmi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu. Nah, kita mencari seorang pemimpin, sosok seorang pemimpin. Bagaimana negara bangsa kita, sejarah bangsa Indonesia ini. Bahwa Indonesia ini tidak negara Islam, tetapi mayoritas penduduk Islam. Nah, hal yang seperti ini maka menjadikan seorang pemimpin di Indonesia harus orang yang islamis, harus yang agamis, yang sekaligus orang yang nasionalis. Dan itu ada pada saudara kita, ada pemimpin kita yang saat sekarang sudah membangun suatu dipercaya oleh masyarakat di Jawa Tengah, sudah 2 periode membawahi di Jawa Tengah. Ini artinya saudara-saudara kita semuanya bahwa beliau sudah cepat, beliau sudah bisa kita gadang, beliau sudah bisa kita calonkan, beliau sudah capable. Dan yang ketiga adalah ayyakuna amilan bi ilmi fi zamani. Orang yang mempunyai ilmu, di ilmunya itulah yang bisa mengamalkan di saat sekarang perkembangannya kayak mana. Di saat sekarang bagaimana pemimpin bisa zamani. Kemarin boleh jadi ada seorang hebat. Dulu ada orang hebat sejarah perkembangan Islam. Di saat sekarang bagaimana negara kita akan bersampai. Akan bisa terpimpin oleh seseorang yang mengerti keadaan negara. Bisa memimpin sebagai seorang, bisa menjadi seorang yang agamis. Tidak salah lagi apabila kita bisa mendominasi kepada pemilih, kepada seseorang. Yang orang itu adalah seorang agamis dan orang nasionalis. Gimana? Beliau adalah putra dari seorang khalifah, cucu dari seorang mursyid tarekat,
Beliau adalah seorang yang capable dalam ilmu agama, tidak kita ragukan. Beliau sudah memimpin dari satu wilayah provinsi 2 periode menjadi seorang gubernur. Dan beliau juga sudah duduk di kursi Dewan DPR RI, sudah. Artinya kelembagaan eksekutif dan legislatif sudah dipelajari. Dan beliau sudah tidak kita ragukan lagi. Untuk siapa namanya, misalkan ditanya, bisa kita jawab. Kalau saya mengatakan bagian daripada etnis Jawa mengatakan mungkin Garwo, Sigarane Nyawa, tapi paling tidak ada predikat yang lain, singkatan daripada Garwo itu sendiri. Karena bagaimanapun itu adalah Garudaku, nyawaku, Ganjarku, paling tidak seperti itu. Nah, inilah kondisi kita bersama-sama. Tapi jangan kesusu, jangan tergesa-gesa kata Pak Jokowi. Jangan tergesa-gesa. Karena bagaimanapun beliau adalah patut untuk kita sanjung, patut untuk kita ajukan bersama untuk memimpin kita. Dan yang keempat adalah ayyakuna qaidan. Qaidan yang bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Di mana beliau adalah seorang yang penggerak massa, yang energik, yang juga beliau adalah seorang yang kapabilitas. Qudwatan, punya akhlakul karimah, punya sifat orang yang terpuji, yang jelas tidak kita ragukan lagi. Sudah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Dan ketika memimpin Jawa Tengah, alhamdulillah perkembangan demi perkembangan sudah kita dapatkan. Tidak seperti yang, mohon maaf, tidak hanya sekedar kita mengatakan mana sih hasilnya, mana sih hasilnya. Tetapi Jawa Tengah lihat dalam 2 periode ini sudah dapat kita lihat hasilnya. Saudara-saudara kita, rakyat bangsa Indonesia ini, mari kita bersama-sama untuk memilih calon presiden kita nanti. Pemimpin kita nanti, pilihlah yang nasionalis agamis atau agamis nasionalis, religius dan nasionalis. Beliau ada seorang pemimpin, beliau seorang karakter agama, beliau juga seorang kapabilitas. Bisa menggerakkan massa, bisa menjadi syarat teladan, sidik amanah tablek fatona. Jangan sampai terpelesetkan, sidiknya ada, tabletnya ada, fatonya ada, amanahnya ada, tapi pada lari kemana-mana. Sidiknya entah kemana-mana, tabletnya lari bersama fatona. Bersama pula dengan amanah dan fatona. Tapi dalam hal ini, saudara-saudaraku semua yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk membawa satu misi yang bersama-sama. Untuk bisa membawa generasi bangsa kita ini. Untuk bisa membawa negara bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Untuk mencalonkan diri kita. Untuk membawa diri kita kepada pilihan kepada seorang itu nasionalis dan agamis. Dan itu ada pada Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.